Hai teman-teman semua. Jadi kan kemarin tuh aku buat kolom pertanyaan gitu loh di SG kan. Nah, terus ada yang nanya-nanya gitu kan. Jadi aku mau jawab di sini aja di video YouTubeku gitu. Sebelumnya maaf banget ini suaraku kayak aneh gitu soalnya emang sekarang kayak lagi agak serak-serak gitu. Agak serak-serak kayak lagi mau batuk gitu. Kayak emang sakit gitu, tapi semoga enggak lah ya, semoga sehat-sehat selalu. Di sini aku mau bacain pertanyaan yang pertama dulu. Di sini aku mau sambil make up ya. Tips lip sehat, tips bibir sehatnya gitu katanya. Sebenarnya aku nggak pakai apa ya yang aneh-aneh gitu kalau buat bibir. Sebenarnya tuh aku kalau warna pinknya ini emang udah dari sononya kali ya, udah keturunan apa gimana yang gak tau deh. Tapi aku tuh selalu nggak mau bikin bibir aku tuh kering. Kayak aku tuh nggak bisa biarin bibir aku tuh kering, selalu mencegah buat bibirku tuh kering. Soalnya kalau udah kering tuh wah udah kayak nggak enak dilihat gitu gak sih kan. Pokoknya kalau bibir udah kering tuh aku suka nggak seneng sama bibirku sendiri gitu. Jadi aku selalu mencegah itu semua biar bibirku tuh kayak tetap apa ya, tetap bagus gitu. Paling yang aku sekarang sering lakuin tuh kayak ini aja sih, kayak apa ya, aku tuh selalu pakai Vaseline. Tau kan Vaseline yang buat bibir tuh selalu pakai itu, gak pernah skip pagi malam. Jadi mandi itu kan pagi ya, tiap mandi pagi itu aku selalu pakai gitu, nggak pernah enggak gitu sih paling. Terus pas mau tidur, pas abis skincarean gitu, aku selalu pakai itu yang Vaseline itu gitu, biar apa ya, biar lembab aja gitu kan. Pokoknya nggak pernah aku skip, itu sih kuncinya. Yang penting tuh lembab. Jadi tips bibir sehat tuh yang penting tuh lembab aja udah. Dulu aku sempet pakai lip maskernya Emina yang pink itu loh, yang ada wangi-wangi semangkanya itu, cuma aku nggak cocok, malah kayak bibir aku tuh malah kayak kering gitu, terus malah kayak ngelupas. Dan itu tuh sembuhnya lama banget waktu aku pakai apa Emina yang lip masker itu kan. Ya udah akhirnya aku stop dan aku nggak pakai lagi, malah aku kasihin ke orang itunya, produknya. Nah terus dulu juga aku pernah pakai merek Laneige yang lip masker juga warna pink, tau kan? Yang itu tau lah, pada tau lah ya kan. Nah itu aku cocok, cuma aku udah nggak pakai lagi sekarang. Ya udah aku pakai Vaseline doang gitu. Pertanyaan kedua, kemungkinan yang tidak akan pernah mungkin apa ya? Kalau menurut aku ini sih, dulu kan aku mikir kalau orang dewasa itu selalu apa ya, bisa mencari gimana ya, aku dulu tuh sering mikir kalau orang yang dewasa itu selalu bisa cari solusi yang tepat, selalu apa ya, memutuskan keputusan yang tepat gitu. Aku tuh salah gitu ya. Sebenarnya nggak ada solusi, tidak mungkin ada solusi yang sempurna, pasti ada kekurangannya gitu. Walaupun misalnya dia ada lebihnya, tapi pasti ada kekurangannya gitu. Dan dulu aku selalu mikir orang yang udah nikah gitu, orang yang udah punya anak, yang udah dewasa, yang umurnya tuh 30 ke atas gitu, kayak bisa gitu cari solusi, kayak ya bisa buat keputusan yang benar. Padahal tuh sebenarnya keputusan tuh nggak ada yang sempurna gitu. Ya itu sih. Nah
Sedangkan yang sekarang aku tahu ternyata kebenaran tuh kita nggak tahu, iya nggak sih? Kalau menurutku tuh ya hanya Tuhan aja yang tahu, hanya Allah aja yang tahu gitu kan. Kita kayak hanya berusaha berikhtiar cari kebenaran, ya nggak kan? Iya kan, walaupun kita sebenarnya nggak tahu kebenaran itu yang mana gitu. Terus kita bacain pertanyaan yang ketiga. Teh Pik kapan pulang? Pulang kemana nih? Pulang ke Indo ya maksudnya. Pulang ke Indo. Ini pertanyaannya dari muridku. Dulu kan aku sempet ngajar di pondok. Pertanyaannya dari muridku. Kapan balik katanya? Kapan ya? Aku nggak tahu sih. Untuk waktu dekat-dekat ini belum ada rencana pulang gitu. Paling nantilah habis lulus aku balik ke Indo. Aku emang lagi pengen fokus aja di sini, lagi nggak mau pulang-pulang dulu gitu. Ini pertanyaan edisi skincare lah ya. Kerutan tuh bisa dicegah nggak sih? Sebenarnya kerutan itu bisa dicegah. Kuncinya kita yang umur udah 20 ke atas itu kan sebenarnya udah muncul ya tanda-tanda penuaan. Kayak misalnya keriput-keriput kecil, garis-garis halus kecil gitu kan. Terus kayak noda-noda hitam gitu ya, freckles gitu. Terus apa lagi ya, kantong mata gitu kan. Itu udah penuaan dini gitu ya. Ada muncul-muncul penuaan dini itu biasanya di umur 20 tahunan ke atas gitu. Makanya disarankan untuk umur 20 tahun ke atas itu ya pakai skincare yang kandungannya tuh vitamin A gitu dan turunan-turunannya gitu ya. Jadi vitamin A ini dia bisa mencegah adanya keriput yang akan cepat datang gitu loh, maksudnya paham gak sih? Nah terus kuncinya juga biar kita nggak cepat keriput itu, kita itu ya harus memperhatikan hidrasi wajah gitu ya. Kita tuh harus memperhatikan kelembapan wajah kita. Pokoknya jangan sampai kita tuh mukanya tuh kering gitu loh. Ya, kalau udah kering gitu, itu tuh rentan kusam, rentan keriput gitu. Jadi pokoknya jangan skip pelembab aja ya, jangan skip pelembab, karena kalau menurutku pelembab itu penting. Jadi gini loh, kalau misalnya kita membiarkan kulit kita itu terlalu kering, itu tuh cepat keriputnya gitu. Jadi sebenarnya untuk mencegah keriput itu ada dua kalau menurutku ya, tadi vitamin A sama jangan biarkan kulit itu kering gitu. Pokoknya rutin pakai pelembab gitu. Kalau misalnya lagi kering-kering banget ya pelembabnya agak banyakin gitu. Gitu sih. Nah terus itu pertanyaan keempat ya, cara ngilangin dark spot. Dark spotnya gimana nih, yang bekas jerawat apa freckles? Kalau yang bekas jerawat itu sebenarnya bisa dihilangin ya, bisa dihilangin walaupun memang agak susah dan butuh jangka waktu yang lama gitu ya. Bisa dihilangin pakai bisa dihilangin pakai kandungan skincare yang bahannya tuh vitamin C, alpha arbutin, terus niacinamide ya, kojic acid. Itu vitamin C juga kok bolak-balik sih. Terus vitamin A ya, itu bisa itu bisa pudar, bahkan bisa hilang juga untuk kalau misalnya kita rutin gitu ya pakainya. Dan kita juga bisa hilanginnya dengan treatment tertentu di dokter kecantikan. Untuk bisa
asal kita harus rajin-rajin gitu pakai kandungan yang kataku tadi yang aku sebutin itu. Nah untuk aku ngomong apa sih? Nah kalau misalnya kalian punya freckles, kalau freckles ini dia mirip-mirip flek ya, susah gitu membandel, dihilangnya tuh bener-bener susah banget. Aku kan juga punya freckles ya, ini aku tuh turunan dari orang tua punya freckles nih. Emang dari dulu kan aku pengen ngilangin freckles ya, emang susah gitu. Bisa dipudarin, bisa pakai kandungan-kandungan yang tadi yang mirip sama bekas jerawat ya, kayak vitamin C, kojic acid, alpha arbutin, vitamin A gitu kan, dan turunan-turunannya itu tuh bisa dipudarkan gitu, disamarkan dengan kandungan-kandungan itu. Cuma kalau mau hilang permanen itu emang hilang permanen gitu sih, kayak bener-bener hilang gitu ya, nggak ada. Nah itu bisa pakai hidroquinone. Nah sedangkan hidroquinone ini dia harus dari resep dokter gitu, dia gak boleh melalui BPOM. Jadi BPOM itu tidak menerima adanya hidroquinone dalam skincare. Jadi kita tuh nggak bisa pakai hidroquinone kecuali kalau kita melalui resep dokter gitu. Dulu kan aku juga sempet pakai krim dokter ya, dan itu tuh aku juga ada kandungan hidroquinone-nya sempet pakai, dan emang bener-bener freckles aku tuh hilang, yang nggak ada lagi gitu loh, yang nggak ada. Dan buat kalian yang punya freckles juga, kalian bisa nyobain treatment di dokter kayak laser, terus kayak laser, terus kayak peeling gitu. Itu bisa membantu freckles kita tuh hilang. Dan untuk menghilangkan freckles, bekas jerawat, itu harus rajin-rajin pakai sunscreen, terus di reapply juga. Jangan sampai kita itu skip gitu ya. Udah kalau skip tuh freckles-nya tambah banyak, bekas jerawatnya tambah banyak gitu. Tambah makin susah sembuhinnya, karena memang faktornya tuh matahari, sinar matahari gitu kan. Aduh kena tangan lagi. Jadi itu kan bekas jerawat itu kan awal-awalnya tahapnya itu kan merah dulu gitu ya. Nah kenapa bisa hitam, kenapa bisa coklat? Jadi awalnya tuh bekas jerawat tuh merah, nah terus jadi hitam, jadi coklat karena matahari gitu. Nah udah ya, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke selanjutnya ini, eksfoliasi itu apa gitu kan. Eksfoliasi itu, jadi sebenarnya ini pertanyaan banyak ditanyain sama orang-orang ya, baik cewek gitu kan, sering DM ke aku, eksfoliasi itu apa sih, cewek cowok nanya kayak gini gitu kan. Jadi eksfoliasi itu dia mengangkat sel kulit mati ya, mengangkat sel kulit mati. Jadi eksfoliasi itu sebenarnya ada dua macam ya bentuk skincare-nya gitu. Dari skincare-nya tuh ada dua macam. Yang pertama dia tuh ada physical eksfoliasi ya, terus yang kedua ada chemical. Jadi kalau physical, cara kita buat mengangkat sel kulit matinya tuh bener-bener kita yang harus menggerakkan pakai tangan gitu, paham gak sih? Kayak ada usaha kita secara fisik untuk mengangkat sel kulit matinya. Kayak contohnya tuh scrub. Nah scrub ini dia termasuk physical. Nah chemical ini beda sama physical. Nah untuk yang chemical eksfoliasi ini dia kandungannya ada BHA, PHA, AHA gitu kan. Ya gitu pokoknya, biasanya berbentuk toner, ada serum dan lain-lain. Makanan favorit aku apa ya? Mie sih, aku suka mie. Kayak mie itu favorit aku banget. Tapi aku tuh kalau makan mie itu kadang kayak, kalau jarang banget bisa yang kayak
sampai sebulan gak makan gitu. Tapi kalau sering banget, aku tuh selalu usahain kalau makan mie itu dicampur sama yang lain kayak sayur misalnya, atau protein lain kayak telur gitu, terus tahu kayak gitu gitulah. Pertanyaan selanjutnya ya, kita baca. Apa nih? Gunung atau pantai? Pantai. Aku kurang suka gunung soalnya capek hiking, kurang suka lah. Dulu kan waktu SMP tuh sering ya ada acara-acara kayak daki gunung, bukan gunung ya, kayak puncak aja tuh aku udah kayak capek banget gitu loh, apalagi gunung. Kayak udahlah, kurang suka gitu, bikin capek. Jadi bukannya seneng, malah kayak capek aja gitu loh. Makanya aku lebih suka pantai karena indah aja gitu liatnya. Aku sih lebih suka, kan kalau di gunung tuh banyaknya yang hijau-hijau ya, aku lebih suka yang biru-biru sebenarnya dibanding yang hijau-hijau gitu. Pertanyaan terakhir, dari kapan suka nulis? Aku suka nulis dari kapan ya? Dari SMP kalau nggak salah. Ya dari SMP. Jadi dulu tuh awal-awalnya tuh kan emang kayak suka nulis cerita gitu loh, ngeliat teman suka nulis cerita-cerita gitu. Dan kebetulan karena aku suka nulisnya tuh sebenarnya bukan nulis kayak opini atau berita gitu ya, kalau gitu kayak kurang suka. Tapi kalau cerita, aku tuh suka kalau cerita, karena kebetulan emang dari hayal aku tuh tinggi gitu loh. Aku tuh kayak suka berhayal-hayal, tapi bukan tentang diriku berhayalnya, tentang apapun lah, tentang alur cerita pun aku bisa gitu berhayal. Nah jadi dulu tuh aku pernah kayak ikutan lomba gitu di SMP, lomba buat cerpen. Dan kebetulan emang aku ada bakat kali ya, apa gimana, nggak ngerti deh, kebetulan aku menang gitu di situ. Aku tuh kalau udah dapat apresiasi kayak juara atau dipuji gitu kan, aku tuh kayak semakin pede gitu. Mungkin awalnya aku nggak pede nulis cerita gitu, tapi karena aku kayak dipuji gitu, ceritaku bagus, kayak dikasih tahu kamu tuh potensi loh di sini gitu, aku tuh suka gitu. Jadi akhirnya aku merasa pede gitu. Makanya buat kalau kalian punya orang terdekat yang kurang pede ini, kurang pede itu gitu ya, emang bagusnya dipuji gitu, dikasih apresiasi kayak kamu tuh worth it loh buat kayak gini, kamu tuh bagus loh bakatnya, kamu tuh ada potensi di sini loh, gitu biar dia tuh kayak biar dia tuh kayak lebih semangat gitu, lebih kreatif ke depannya, lebih mencoba yang terbaik gitu. Udah segitu aja dari aku. Ini makeupnya juga udah beres ya, gak mau lama-lama. Bye bye, segini aja makeup dari aku. Bye bye.